Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Materi hari ini yang akan Ibu bahas yaitu teori kemagnetan bumi. Kompetensi dasarnya menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Adapun tujuan pembelajaran, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari teori kemagnetan bumi ini, kalian dapat menjelaskan konsep teori kemagnetan bumi, kalian dapat menunjukkan sudut deklinasi dan sudut inklinasi pada medan magnet bumi. Ketiga, kalian dapat menjelaskan peranan medan magnet bumi bagi kehidupan. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan konsep induksi magnet. Kelima, kalian dapat menjelaskan hasil percobaan Ørsted. Keenam, kalian dapat menjelaskan konsep gaya Lorentz. Ketujuh, kalian dapat menghitung besarnya gaya Lorentz dengan menggunakan persamaan. Dan yang terakhir, kalian dapat memberi contoh penerapan gaya Lorentz. Teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut dengan deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi, atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah adalah gambar medan magnet bumi. Ini sudut deklinasinya dan ini adalah sudut inklinasinya. Seperti yang sudah tadi Ibu bahas bahwa kutub utara magnet bumi berada atau terletak di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi terletak di sekitar kutub utara bumi. Apakah medan magnet sangat penting bagi kehidupan di bumi? Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut terionisasi atau peristiwa lepasnya elektron dari nukleon dan membentuk plasma lemah. Tampilan indah cahaya plasma inilah yang kemudian dikenal sebagai aurora. Apakah kalian sudah pernah melihat aurora? Tahukah kalian di mana saja kita dapat melihat aurora? Kalian bisa jawab di kolom komentar. Selanjutnya, induksi magnet dan gaya Lorentz. Yang pertama dibahas yaitu induksi magnet. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan induksi magnet? Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Adanya kuat medan magnetik di sekitar konduktor berarus listrik diselidiki pertama kali oleh Hans Christian. Percobaan dapat dilakukan seperti pada gambar. Percobaan Ørsted dapat dilakukan dengan menyambungkan kabel atau kawat pada baterai dengan kutub positif baterai sejajar dengan kutub utara kompas. Kalian amati perubahan arah gerak jarum kompasnya.
Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 yang menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar dapat menimbulkan medan magnet, atau di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Pada saat arus listrik yang mengalir dalam penghantar diperbesar, ternyata kutub utara jarum kompas menyimpang lebih jauh. Hal ini berarti semakin besar arus listrik yang digunakan, semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Percobaan ini kemudian dikenal dengan percobaan Ørsted. Jadi tadi pertanyaannya, perubahan arah gerak jarum kompas. Arah gerak jarum kompas akan menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa di sekitar kawat yang berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, percobaan ini yang disebut dengan percobaan Ørsted. Arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Arah arus listrik ditunjukkan dengan huruf I dan medan magnet ditunjukkan dengan huruf B. Kalian bisa perhatikan gambar di bawah. Arah panah yang mengelilingi kawat menunjukkan medan magnet di sekitar kawat berarus. Ibu jari kita itu menunjukkan arah arus listrik, dan keempat jari kita itu menunjukkan arah medan magnet. Jika pada kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet, terbentuk melingkari arah arus di sekeliling kawat tersebut. Bagaimana dengan kabel yang dibentuk melingkar dan kumparan? Pada kumparan melingkar, ini kumparannya melingkar, medan magnet tampak melingkari kabel. Ini yang ada huruf B berarti itu adalah medan magnet. Medan magnetnya melingkari kabel. Tetapi pada kumparan medan magnetnya seolah-olah membentuk kutub utara dan selatan pada ujung-ujungnya. Persis seperti pada seperti pada magnet batang. Yang kedua adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dalam suatu medan magnetik yang sangat kuat. Untuk memahami gaya Lorentz dapat dilakukan percobaan seperti gambar. Percobaan gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menyambungkan baterai pada rangkaian untuk mengalirkan arus listrik. Kemudian kalian amati besar simpangan yang ditimbulkan oleh aluminium foil yang ini, yang dialiri arus listrik ketika didekatkan pada magnet. Dari percobaan gaya Lorentz di atas menunjukkan bahwa kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Adanya gaya Lorentz dalam percobaan menimbulkan simpangan pada aluminium foil. Berdasarkan hasil percobaan tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus, semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Untuk arah arus dan arah medan magnet saling tegak lurus. Secara matematis, besarnya gaya Lorentz dituliskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L. Dengan F adalah gaya Lorentz satuannya Newton, B adalah medan magnet satuannya Tesla, I kuat arus listrik satuannya ampere, dan L panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet satuannya meter.
Penentuan arah gaya Loren dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kalian perhatikan gambarnya. Menentukan arah gaya Loren dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari kita itu menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Loren. Contoh soal. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Loren yang timbul? Di soal diketahui panjang kawatnya 10 meter, kemudian kuat arus listriknya 5 mA. Kalian ubah satuan miliampernya ke ampere. Naiknya 3 tangga, berarti dibagi 1000. 5 dibagi 1000 itu hasilnya 0,005. Kemudian medan magnetnya diketahui 8 Tesla. Yang ditanyakan gaya Loren atau F. Maka kita mencari gaya Lorennya dengan menggunakan rumus F sama dengan B dikali I dikali L. Kalian masukkan nilainya. B-nya 8 Tesla, kemudian I atau kuat arusnya 0,005 ampere, dan panjang kawatnya atau L 10 meter. Oleh kalian tinggal kalikan saja. 8 dikali 0,005 dikali 10 hasilnya 0,4 Newton. Jadi gaya Loren yang timbul sebesar 0,4 Newton. Penerapan gaya Loren pada motor listrik. Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Beberapa motor listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya motor listrik pada kipas angin, berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Motor listrik memiliki beberapa komponen, di antaranya magnet tetap dan kumparan. Jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Loren sehingga kumparan akan berputar. Agar kumparannya dapat berputar dengan stabil, maka kumparan dibuat seperti pada gambar yang tiap-tiap ujungnya dibentuk melingkar. Ini adalah gambar dari motor listrik. Magnet tetapnya sebelah sini dan kumparannya yang ini. Di sini ada kuis. Silahkan kalian kerjakan kuisnya, kemudian kalian jawab di kolom komentar. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menjelaskan kembali kesimpulannya ya, supaya kalian bisa memahami. Yang pertama, bumi merupakan sebuah magnet raksasa yang mempunyai kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet atau selatan geografis. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Kemudian, hasil percobaan Ørsted menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar menghasilkan medan magnet. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir, gaya Loren adalah gaya yang dialami sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dalam suatu medan magnetik yang sangat kuat. Atau secara matematisnya, gaya Loren itu dirumuskan sebagai F sama dengan B dikali I dikali L.
Gaya Loren berbanding lurus dengan medan magnet. Dari rumus tersebut, gaya Loren berbanding lurus dengan medan magnet, kuat arus listrik, dan panjang kawat. Jadi semakin besar medan magnet, semakin besar kuat arus listrik, dan semakin panjang kawat penghantarnya, maka akan semakin besar pula gaya Lorennya. Terima kasih. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Apabila ada yang tidak mengerti, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.